kita berdoa. Dan di sini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Berdoa dimulai. Dari kemarin, apa ada keterangan? Ya. Siapa dekat dengan rumahnya Ais? Coba angkat tangan. Atau Bu? Ada apa dengan Ais? Tidak ada tahu? Ya. Iya. Baiklah, untuk anak-anak sekalian, apabila nanti bertemu dengan Ais, tolong kasih tahu Ais ya, suruh hadir di sekolah ya. Dan kalaupun dia meninggalkan sekolah, dia harus memiliki surat keterangan. Ya, baiklah anak sekalian. Sekarang sudah siap? Siap. Coba lebih fokus ya. Perhatikan di depan. Ya, perhatikan ibu di depan. Jangan ada yang berbicara sendiri-sendiri. Ya, meja dan kursinya lebih rapi. Ya, dengan demikian kita akan lebih berdisiplin dalam menerima ini. Ya, baiklah anak sekalian. Kita memasuki materi inti. Terlebih dahulu, ya, Ibu akan menanyakan pada pertemuan yang lalu, ya, pada minggu lalu, siapa yang ingat materi apa yang kita bahas? Akidah Islam. Materi akidah Islam. Tentang apa coba? Hubungan Islam dan Islam. Tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Angkat tangan. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian iman? Saya, Bu. Ya, coba kita. Iman yang dimaksud adalah meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasul dan hari akhir. Iya, iman yang dimaksud adalah meyakini adanya, mempercayai adanya Allah, malaikat, nabi dan rasul. Itu adalah iman. Siapa lagi angkat tangan? Apa itu pengertian Islam? Coba angkat tangan pengertian Islam. Coba Tara, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, yuslimu, dan islam. yang artinya Patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. iya. Artinya anak-anak sekalian, siapa saja orang Islam itu yang berada dalam agama Islam. Agama Islam itu kan adalah agama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul dan dijadikan pedoman bagi umat Islam. Jadi barang siapa yang berada di dalam agama Islam, dia tentu harus patuh tunduk kepada Allah. Dengan demikian dia akan selamat dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang berada di dalam agama Islam, dia tentu harus patuh tunduk kepada Allah. Dengan demikian dia akan selamat dunia dan akhirat. Terus yang terakhir yaitu ihsan. Coba angkat tangan siapa yang bisa? Ya, coba ada Bu. Secara harfiah, Islam berasal dari kata Arab yang berarti kebaikan, keindahan, atau kemurahan hati. Konsep ihsan mencakup tindakan dan perilaku yang dilakukan dengan kesadaran penuh, ketulusan, dan upaya maksimal
artinya anak sekalian, ihsan itu adalah berbuat baik yang sesungguh-sungguhnya, baik itu terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Baik anak sekalian, ya mana tepuk semangatnya dulu? Ibu lihat kurang semangat ini. Ayo, mari kita tepuk semangat dulu. Ya, mana? Tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa.
silakan bacakan hasil diskusinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sifat wajib yang wajib kita ketahui, muhalafatul hawadis. Pengertian dari sifat wajib muhalafatul hawadis adalah Allah yang Maha Pencipta dan mampu menciptakan segala isi di dalam semesta, sehingga zat inilah yang kuasa membuat berbagai wujud makhluk di muka bumi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Quran surah As-Ayur ayat 11, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Arti dari sifat wajib muhalafatul hawadis adalah berbeda dengan makhluk lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Teman-teman yang bertanya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, bagilah kelompok 1, berikan api pada kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azhara, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas kelompok kami adalah sifat wajib qidam. Qidam merupakan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Qidam artinya yang awal atau yang terdahulu. Arti qidam di sini adalah tidak ada hal lain yang mengawali keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah awal mula dari sesuatu. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Sekian teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya. Apa arti qidam? Qidam merupakan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang awal atau yang terdahulu. Ya, berikan api kepada kelompok 2. Kelompok 3, silakan masuk. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelompok, nama saya Gita Media. Saya ingin menjelaskan tentang sifat wajib qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi adalah salah satu sifat wajib Allah yang menunjukkan kehadirannya yang mutlak. Sesuai dengan pengertian ini, Allah berdiri dengan sendiri tanpa memerlukan bantuan dari siapapun atau sesuatu. Hal ini berbeda dengan makhluk hidup yang selalu tergantung pada faktor-faktor luar untuk berdiri dan bertahan. Dalam Islam, mengimani sifat qiyamuhu binafsihi adalah kunci dalam memahami tauhid, keesahan Allah, dan memperkuat iman seseorang. Sifat qiyamuhu binafsihi dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sebagai salah satu karakteristik Allah yang utama. Sekian, ada yang mau bertanya? Ya, teman-teman bertanya silakan. Saya mau bertanya, Silakan. apa arti qiyamuhu binafsihi? Arti dari qiyamuhu binafsihi ialah berdiri sendiri. Kemudian ada teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Nah, sekarang bagaimana pendapat kelompok 1, kelompok 2 dengan hasil diskusi kelompok 3? Bagaimana pendapatnya? Sangat baik.
hasil diskusinya, tentu berikan pendapat tentang materi yang didiskusikan oleh teman kita. Ayo silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang sifat wujud. Ya, silakan. Tentang sifat wujud, coba hasil diskusinya. Silakan kembangkan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya mewakili ketua kelompok akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah, wujud yang berarti yang pasti ada dan berdiri sendiri. Wujud adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang berarti zat yang pasti ada dan berdiri sendiri. Sifat wujud bermakna kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diciptakan siapapun dan tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada dan tidak bergantung kepada siapapun, karena Dialah sang pencipta Allah alam semesta. Wujud artinya ada, tidak hanya berarti mengimani dan meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang sifat-sifat wajib baka. Baka berasal dari bahasa Arab yang artinya kekal atau abadi. Sifat baka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha kekal dan tidak akan pernah punah dan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mati, layaknya ciptaannya, karena kematian dan kebinasaan itu sendiri adalah ciptaannya. Sifat baka menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebesaran dan kemuliaan atas segala ciptaannya di muka bumi dan alam semesta. Sifat baka Allah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Rahman ayat 26 dan 27 dan surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya Ya. semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surat Al-Rahman ayat 26 sampai 27. Ada yang ingin bertanya? Penjelasan tentang sifat baka. Baka berasal dari bahasa Arab yang artinya kekal atau abadi. Sifat baka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha kekal dan tidak akan pernah punah dan binasa. Yang ingin bertanya? Di surat apa sifat baka tertulis? Quran surat Al-Rahman ayat 10 sampai 27. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan api kepada kelompok 5. Nah, baiklah anak-anak sekalian, sebelumnya dari kelompok 1 sampai kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, coba salah satu ibu minta untuk meresume. Coba Dita simpulkan. Kesimpulan dari sifat wajib bagi Allah, Allah yang menciptakan kita mewajibkan kita untuk mengetahui di mana Dia, sehingga kita dapat menghadap kepadanya dengan hati, doa dan sholat kita. Orang yang tidak tahu di mana Tuhannya akan selalu sesat dan tidak akan mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar. Sifat atas atau tinggi yang dimiliki Allah atas makhluknya tidak berbeda dengan sifat-sifat Allah yang lainnya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih.
Jadi sebelumnya bahwasanya sifat wajib, wujud, kidam, baka, muhalafatulil haba. Tadi pengertian sifat wujud apa? Pengertian daripada sifat wujud yaitu awalnya itu Ada. Ada. Terus kidam yang Terdahulu. baka, Maaf kekal. muhalafatulil hadisi, Berbeda dengan makhluk. qiyamu binafsi. Berdiri sendiri. Baiklah. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu sifat wajib bagi Allah. 1, 2, 3. Wujud kidam baka muhalafatun lil hawadis qiyamu binafsi wa adamiyah qudrat iradat ilmun hayasama basar kalam qaridan muridan aliman hayasamian basiran mutakaliman. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita akan Ibu memberikan kesempatan pada kalian untuk menulis atau kaligrafi daripada sifat-sifat wujud bagi Allah berdasarkan kelompok tadi. Coba. Coba kelompok 1. Ayo silakan kelompok 2. Wih, kelompok 2 udah. Sebentar. Ya. Silakan membuat kaligrafi berdasarkan sifat-sifat wajib berdasarkan kelompoknya. Jangan lupa tulis nama ketua anggota. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 kalau sudah, coba masuk ke depan. Perlihatkan ke teman-teman hasil kaligrafinya. Ayo. Ayo masuk kelompok 1. Coba perlihatkan di depan. Perlihatkan ke teman-temannya hasil kaligrafi kelompok 1. Coba lihat teman-teman. Ya, di depan lagi. Perhatikan, inilah coba diangkat. Ini hasil kaligrafi kelompok 1. Oh, luar biasa sekali bagusnya. Tepuk tangan. Terus silakan duduk kembali. Kelompok 2. Perlihatkan ke teman-temannya masuk kelompok 2. Ya, coba dari sana menghadap ke sini. Perlihatkan ke teman-temannya. Kelompok 2.
isi-isinya ya. Di mana tadi ada sifat wujud, ada suara tidak, bakat, morata filologis dan jamu binafsihi. Coba perhatikan di depan. Baiklah anak-anak sekalian, terakhir ibu akan mengevaluasi hasil daripada diskusi pada hari ini. Coba bagi yang bisa langsung angkat tangan ya. Apa yang wajib bagi Allah? Adalah sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang ada pada diri Allah. Siapa lagi? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang dimiliki iya. Terus sifat mustahil bagi Allah? Sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Sifat yang tidak mungkin dimiliki Oleh Allah. Terus sifat jaiz? Kebebasan. Sifat kebebasan atau Allah berkehendak. Berkehendak. Kebebasan dalam Allah berkehendak. Baiklah anak sekalian, mana sifat-sifat wajib? Ya sifat-sifat wajib ini ada 20, sifat mustahil ada 20, dan sifat jaiz ada 1. Dalam sifat ini sudah terbagi menjadi 4 bagian. Coba perhatikan di depan nak. Perhatikan sini. Ya, sifat nafsiyah itu yaitu wujud. 1 ya. Sifat nafsiyah itu cuma 1 yaitu wujud. Sementara sifat salbiyah ada 5. Yang pertama Tidak. Bakal. Mengatakan nafsi. Yang mungkin nafsi. Badannya. yes, ini adalah sifat salbiyah. Sementara sifat ma'ani ada berapa? Ada tuh 7. Yang pertama Kudrat. Iradat. Ilmu. Hayat. Sama. Basar. Alam. yang terakhir adalah sifat mana? Manawiyah. Ada berapa? 6. 8. Ada? 8. Yang pertama, Kodiran. yang kedua, Muridan. yang ketiga, Ariman. yang keempat, Hayat. yang kelima, Samian. yang keenam, Basiran. yang ketujuh. Mutakaliman. Berarti sifat daripada mana dia ada berapa? 7. Ada? Ya, baiklah anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, terlebih dahulu mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita goyang bersama. Baiklah anak sekalian, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, mari kita bersama berdoa kepada ketua kelas yang pimpin doa sebelum pulang. Berikut siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. A'udzu billahi minas
Ya, baiklah anak-anak, sekarang mari kita pulang.